Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Ida Kusuma kembali menjumpai Anda dalam program Berita 5 edisi 11 April 2014. Selama 30 menit ke depan, Berita 5 akan menyajikan informasi menarik untuk Anda simak, dan berikut Berita 5 selengkapnya. Pasca pelaksanaan pemilihan umum caleg DPD, DPR, DPRD, dan DPR RI, hingga kini masih banyak pengembalian kotak suara dari PPS yang belum masuk ke PPK. Seperti Kecamatan Gabus, pengembalian kotak suara pasca pencoblosan baru mencapai 70%. Pengembalian kotak suara yang berisikan surat suara pasca pelaksanaan pemilu di PPS hingga kini masih banyak yang belum selesai. Seperti halnya PPK Gabus, pengembalian kotak suara baru sekitar 70% dari jumlah seluruhnya. Banyaknya kotak suara yang belum dikembalikan ke PPK diakibatkan adanya kendala saat penyusunan berita acara karena banyaknya jumlah partai caleg serta kondisi yang lelah saat perhitungan, acap kali terjadi kesalahan. Dikonfirmasi Jumat pagi, Abdullah Zaini selaku Ketua Pelaksanaan Pemilu Kecamatan Gabus menuturkan, pengembalian kotak suara dari PPS hingga kini belum sepenuhnya, terdiri dari 24 PPS yang ada dan baru 16 PPS yang sudah mengembalikan kotak suara ke PPK. Sedangkan 8 PPS belum mengembalikan kotak suara ke PPK. Belum semuanya dari desa itu, dari PPS mengembalikan kotak suara ke PPK. Jadi ada 24 PPS atau 24 desa di sini, ini yang masuk baru 4. Selain belum selesainya pengembalian kotak suara dari PPS ke PPK saat pelaksanaan pencoblosan, sempat terjadi kendala yakni kerusakan surat suara saat kotak suara kemasukan air hujan di TPS 2 Desa Koripan. Sebanyak 95 surat suara yang basah dari 403 surat suara, namun hal tersebut sudah dilaporkan pada pihak KPU. Iis Haryanti, Simbang 5 TV melaporkan. Dan pemirsa, KPU Kabupaten Pati Jumat pagi melakukan pengiriman logistik guna pelaksanaan pemungutan suara ulang yang diselenggarakan di 2 TPS, 2 kecamatan yakni Pucak Wangi dan Jaken. Untuk menghindari kesalahan dalam rekapitulasi nantinya, seluruh logistik diberi tanda khusus bertuliskan pemungutan suara ulang. KPU Kabupaten Pati Jumat pagi telah mempersiapkan kebutuhan logistik guna pemungutan suara ulang di 2 TPS, yakni TPS 4 Desa Siti Mulyo, Kecamatan Pucakwangi, dan TPS 1 Kebon Turi, Kecamatan Jaken. 2 TPS tersebut akan melakukan pemungutan suara ulang pada Sabtu 12 April 2014. Sejumlah logistik yang dikirim oleh KPU yakni surat suara untuk DPRD Kabupaten, kotak suara, formulir, sampul, alas, dan alat coblos. Agar dalam perhitungan suara nantinya tidak terjadi kesalahan, seluruh logistik diberi tanda berupa stempel bertuliskan pemungutan suara ulang. Ketua KPU Kabupaten Pati Muhammad Nasih menuturkan, seluruh logistik untuk 2 TPS yang menyelenggarakan pemungutan suara ulang sudah siap untuk dikirim ke kecamatan. Pengiriman dilakukan pada siang hari dengan pengawalan personil keamanan dari TNI Polri. Pihaknya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang terdaftar dalam DPT di 2 TPS tersebut untuk dapat melakukan pemungutan ulang mulai pukul 7 hingga pukul 13 Sabtu ini. Untuk memaksimalkan tingkat hadir para pemilih, pihaknya terlebih dahulu memberikan sosialisasi di TPS terkait serta menyediakan kendaraan bagi para pemilih. Ya, jadi untuk persiapan pemungutan suara ulang, KPU Pati sudah menyiapkan logistik yang akan digunakan dalam kegiatan tersebut. Hari ini sudah terkirim sebagian besar dan kotak suara nanti insya Allah setelah Jumatan atau jam setengah
nanti terkirim semua di sana. Sebelumnya, 2 TPS tersebut ditemukan surat suara yang tertukar dengan daerah pemilihan lain. Untuk surat suara tingkat DPRD Kabupaten, tertukarnya surat suara tersebut baru diketahui oleh petugas PPS setelah dilakukan perhitungan surat suara hasil pencoblosan. Sesuai dengan peraturan KPU, bila ditemukan surat suara yang tertukar di satu TPS, maka diwajibkan melakukan pemungutan suara ulang. Aris Kurniawan, Simbang 5 TV melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pasca pelaksanaan pemilihan legislatif tanggal 9 April lalu, jumlah pasien rawat jalan Poli Kejiwaan Rumah Sakit RAA Suwondo Pati mengalami peningkatan mencapai 10%. Penyelenggaraan Pesta Demokrasi Pemilihan Anggota Legislatif baru saja digelar 9 April lalu, menyisakan permasalahan tersendiri bagi para caleg, terlebih caleg yang tidak mampu mendapatkan hasil suara terbanyak, seperti yang diharapkan yang berdampak tekanan kejiwaan atau gangguan secara psikologis. Berdasarkan pantauan di Rumah Sakit Umum Daerah Suwondo Pati, PLT Wakil Direktur Dr. Tuti Ingniati mengatakan, 2 hari pasca penyelenggaraan Pileg 2014, pihak rumah sakit khususnya di Poli Jiwa mengalami peningkatan jumlah pasien yang datang tiap hari sebanyak 10%. Jumlah pasien yang datang diprediksi akan meningkat pada 2 minggu hingga sebulan pasca diselenggarakannya Pileg. Begini, untuk setelah Pileg 2 hari ini memang terjadi peningkatan, tetapi pasien umum hari Senin sampai Sabtu itu rata-rata 5 pasien. Sementara itu, Dr. Muflih, psikiater RSUD Suwondo Pati mengatakan, pada kasus yang biasanya terjadi pada caleg yang gagal mendapatkan dulangan suara, yakni mengalami depresi berbagai tingkatan. Untuk tingkatan ringan bisa diobati sendiri tanpa harus ditangani medis. Namun, jika mengalami tingkatan depresi yang berat, pihaknya menghimbau untuk segera dibawa ke dokter agar segera mendapatkan pelayanan medis. Oke, untuk tipsnya sendiri bagi para caleg mengantisipasi adanya stres ini gimana, Bu? Ya, seringnya ya gangguan kan macam-macam ya, tapi biasanya itu depresi dia. Depresi kan ada tingkatannya, ringan, sedang, berat. Nah, untuk penanganan yang depresi masih ringan bisa dikelola sendiri oleh orang yang terkena itu. Diharapkan kegagalan para caleg tidaklah menjadi beban yang dapat memicu gangguan psikologis. Para caleg diminta untuk legowo dan siap menerima resiko apapun yang terjadi. Apalagi rekapitulasi tingkat kabupaten maupun nasional belum ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Aris Kurniawan, Simbang 5 TV melaporkan. Dan pemirsa, tetaplah di Berita 5 karena setelah jeda pariwara berikut akan kami hadirkan informasi yang lebih menarik lagi. Tetap di Berita 5. Terima kasih Anda masih bersama kami. Jelang pelaksanaan ujian nasional tingkat SMU sederajat yang akan dilaksanakan secara serentak mulai Senin depan. Seperti di SMK Tunas Bangsa Gabus, ratusan siswa Jumat pagi mengikuti gelar doa bersama. Tangis haru pun mewarnai gelaran doa bersama jelang pelaksanaan ujian nasional. Berbagai persiapan dilakukan siswa dan pihak sekolah dalam menghadapi ujian nasional tingkat SMA yang akan dilaksanakan mulai Senin depan, seperti yang dilakukan ratusan pelajar kelas 12 SMK Tunas Bangsa di Desa Pantirejo, Kecamatan Gabus. Ratusan siswa dan guru melakukan gelar doa bersama. Tangis haru pun mewarnai kegiatan yang dilakukan di aula SMK tersebut. Doa bersama yang dilakukan oleh pihak sekolah dimaksudkan agar dalam pelaksanaan ujian nasional, para murid bisa mengerjakan soal-soal dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan.
Novianti, salah seorang siswi kelas, mengaku terharu dengan kegiatan doa bersama yang diikutinya. Dia juga berharap dengan segala persiapan yang dilakukan, termasuk mengikuti doa bersama ini, akan mengantarkannya menuju kelulusan. Persiapannya menjelang UN ini apa, Den? Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Pati, peserta ujian nasional tahun ini sebanyak 13.370 siswa. Jadwal pelaksanaannya sesuai dengan agenda Menteri Pendidikan, yaitu secara nasional tanggal 14 hingga 16 April mendatang. Peserta terbagi menjadi 8.609 siswa untuk tingkat SMA dan MA, sedangkan tingkat SMK diikuti oleh 4.761 siswa. Edi Setio, Simpang 5 TV melaporkan. Sering kurangnya ketersediaan air di saluran irigasi area persawahan Desa Kebolampang, Kecamatan Winong, Jumat pagi sekelompok petani desa tersebut mengadakan normalisasi saluran air. Hal tersebut dilakukan guna menaati peraturan PPBN tentang penyuksesan produk pertanian dan pangan. Jauhnya jarak sungai dengan area persawahan Desa Kebolampang, Kecamatan Winong, mendorong kelompok petani desa setempat melakukan perbaikan atau normalisasi aliran sungai. Sekitar 20 orang berpartisipasi secara swadaya dalam kegiatan tersebut. Tujuan diadakannya kegiatan tersebut guna menunjang kesuksesan terkait pangan sesuai dengan peraturan P2BN. Ditemui di sela-sela kegiatan, Ketua P3A Pengurus Petani Pemakai Air Desa setempat, Suwono, mengatakan kegiatan tersebut dilakukan karena sering kurangnya ketersediaan air karena tidak adanya sungai yang dekat dengan area persawahan. Tujuannya untuk menunjang undang-undang atau peraturan P2BN. Ini dilakukan masyarakat secara swadaya. Aliran air didapat dari Sungai Cabean, Pucak Wangi, karena kondisi sungai penyedia air untuk irigasi sangat jauh, 2 bulan sekali. Para petani mengadakan kegiatan normalisasi terutama saat musim tanam padi. Iis Haryanti, Simpang 5 TV melaporkan. Dan pemirsa, tetaplah di program Berita 5 karena setelah jeda iklan berikut, kami akan hadirkan informasi mengenai tokoh inspiratif Dahlan Iskan sesaat lagi.